Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap harinya kita semua tentunya mempunyai aktivitas yang dapat membuat badan kita menjadi berkeringat, kotor ataupun bau badan. Nah, salah satu cara untuk membersihkan diri kita adalah dengan cara mandi. Dengan mandi, badan kita akan kembali menjadi bersih, segar, dan sehat. Biasanya dalam sehari kita mandi 2 kali sehari. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang 9 adab mandi dalam Islam. Adab yang pertama yaitu berdoa saat akan memasuki kamar mandi. Kenapa kita harus berdoa? Karena di kamar mandi itu banyak setannya. Lalu bagaimana doanya? Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Adab yang kedua adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi. Nabi Muhammad SAW kerap diceritakan beliau mendahulukan kaki kanan dan anggota tubuh bagian kanan. Tetapi ketika beliau pergi ke kamar mandi, beliau selalu mendahulukan kaki kiri. Adab yang ketiga adalah tidak menghadap maupun membelakangi kiblat. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu, Rasulullah bersabda, "Jika kamu mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi menghadaplah timur atau barat." Abu Ayyub berkata, "Dulu kami pernah tinggal di negeri Syam dan kami mendapatkan jamban kami itu dibangun menghadap kiblat. Kami pun mengubah arah kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah tidak terlalu lama di kamar mandi. Janganlah kalian terlalu lama di kamar mandi. Apabila hajat kalian sudah selesai di kamar mandi, segeralah untuk keluar. Adab yang kelima adalah diam. Dalam kamar mandi kita tidak boleh bersuara. Bahkan dikisahkan Rasulullah SAW ketika seseorang mengucapkan salam di luar, Rasulullah tidak menjawab salam tersebut. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di kamar mandi kita tidak boleh mengeluarkan suara, kecuali dalam hal urgen misalnya. Itu pun diusahakan kita mengeluarkan suara sedikit mungkin. Nah, kalau mengucap salam atau berbicara saja tidak boleh, apalagi bernyanyi. Kita tidak diperkenankan untuk bernyanyi. Adab yang keenam adalah menggunakan tangan kiri saat kita membersihkan setelah kita buang air besar maupun buang air kecil. Adab yang ketujuh yaitu saat mandi dahulukan anggota badan sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Adab yang kedelapan adalah mendahulukan kaki kanan saat kita keluar kamar mandi. Dan terakhir adalah berdoa saat kita keluar kamar mandi. Sebelum kita masuk kamar mandi, kita pun berdoa. Keluar juga ada doanya. Doa keluar dari kamar mandi adalah Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wal afani. Artinya, aku memohon ampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badan kita dan menyisakan apa yang bermanfaat bagi kita. Dalam Islam, kita juga mengenal yang namanya mandi wajib. Apa itu mandi wajib?
Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk mensucikan badan kita dari hadas besar, sehingga seorang muslim atau muslimah akan diterima ibadahnya atau syah ibadahnya setelah kita melakukan mandi wajib. Lalu, apa perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa? Perbedaan mandi wajib dan mandi biasa terletak pada niatnya. Dalam mandi biasa tidak ada niat khusus, tetapi ketika mandi wajib kita ada niat khususnya. Niat bisa diucapkan di dalam hati atau disunahkan untuk melafalkannya. Niat mandi wajib yaitu nawaitu husla liraf'il hadasil akbar minal janabati faradolillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena jinabah, faradu karena Allah Ta'ala. Lalu perbedaan yang kedua adalah ketika kita setelah mengucapkan niat, kita mencuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Setelah mencuci tangan, kita membersihkan kemaluan kita dengan tangan kiri. Ya, membersihkan kemaluan kita dengan tangan kiri. Selanjutnya, setelah kita membersihkan kemaluan kita berwudu. Berwudu layaknya akan melaksanakan sholat. Ya, lalu yang keempat adalah mengguyur anggota badan kita. Yang pertama kita mulai dari kepala sebanyak 3 kali. Kemudian bagian tubuh sebelah kanan dilanjutkan dengan sebelah kiri masing-masing 3 kali. Jangan lupa membersihkan bagian depan maupun bagian belakang. Perlu diingat bahwa dalam mandi wajib, rukunnya adalah seluruh anggota badan harus terkena air. Jadi jangan lupa lipatan-lipatan atau di sela-sela jari harus semua terkena air. Untuk para wanita juga mungkin yang ada yang memakai cincin, di sela-sela cincin harus dibasahi. Lakukan sampai kita merasa semuanya bersih, ya. Adabnya sama dengan mandi biasa setelah itu. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.